Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Video kali ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku selama jadi TKW. Jadi selama jadi TKW itu untuk job-job yang kita pilih, kita tuh bisa milih ya. Jadi kalau di PJTK itu bilang nggak bisa milih, itu enggak deh. Sebelum tanda tangan itu kita dipastikan dulu oleh staff office-nya, ini mau nggak job ini mau nggak jobnya kayak gini, itu udah ada kesepakatan di awal mau atau enggak. Pihak PT juga itu nggak ada yang namanya memaksa kita untuk menandatangani job. Nah, apalagi kalau yang udah ada pengalaman jadi TKW sebelumnya masuk PJTKI, itu kayaknya itu ada spesialnya. Itu pengalaman saya dulu ya. Kalau ada yang sebelumnya punya pengalaman jadi TKW, itu untuk job bisa milih, untuk bahasa juga pastinya udah menguasai. Dan tentunya kebanyakan kalau yang udah punya pengalaman sebelumnya jadi TKW, contohnya dulu ada pengalaman jadi TKW Hongkong dan kita mau masuk lagi ke Hongkong lewat PJTKI itu. Jadi kita juga bisa kayak nunggu di rumah, itu bisa, nggak mesti di PT, tapi setidaknya lebih bagus kita nunggunya di PT. Jadi kalau di PT itu bagi yang udah ada pengalaman, kita bisa ngasih ilmu bahasa atau ngasih sedikit sharing tentang pengalaman lah waktu jadi TKW itu gimana ke teman yang lain yang mungkin belum ada pengalaman jadi TKW sebelumnya. Kayak gitulah, bagi-bagi ilmu gitu kan lebih manfaat. Kalau nggak posisinya nunggunya di PJTKI kan nggak bisa bagi-bagi ilmu gitu. Ada pengalaman sebelumnya jadi TKW Taiwan masuk Hongkong, itu biasanya cepet ya. Pengalaman saya kayak gitu. Jadi majikan tuh banyak yang suka kalau kita ada pengalaman sebelumnya jadi TKW mungkin di Taiwan gitu, tuh suka. Soalnya banyak sekali ya teman-teman mantan TKW Taiwan tuh yang ke Hongkong. Contohnya kayak saya juga dulu pengalaman ada jadi TKW di Taiwan dan kini jadi TKW Hongkong. Alasannya apa? Alasannya itu udah nggak bisa masuk lagi ke Taiwan sebab dokumennya beda. Dulu masuk ke Taiwan dokumen dituain kayak gitu, pokoknya ada masalah dokumen lah yang menyebabkan saya nggak bisa lagi balik jadi TKW ke Taiwan lagi. Jadinya mau nggak mau ke Hongkong. Kalau ke Malaysia kan nggak mungkin, maksudnya nggak minat banget jadi TKW ke Malaysia ya. Apa yang menyebabkan nggak mau jadi TKW ke Malaysia? Satu, gajinya kecil gitu. Wis kadung lunga ya wis milih sing lebih gede sisan kalau bisa kan gitu biasanya. Dan untuk usia ya, kalau yang belum ada pengalaman untuk jadi TKW sebelumnya itu di usia di atas 40 tahun. Ini penilaian saya ya, kalau salah boleh dikoreksi, boleh di komen. 40 tahun ke atas untuk yang tidak punya pengalaman basic jadi TKW itu agak lama, bahkan lebih ke susah. Tapi kalau udah ada pengalaman jadi TKW sebelumnya itu bisa direkomendasikan oleh pihak PT ke majikan atau agensi tujuan kita, yang tujuan kemana kita mau jadi TKI. Udah lama di Hongkong sampai 4 tahun gak cuti, gak pulang. Emang kapan pengen pulangnya? Bukan gak pengen pulang tapi melihat dana itu gak cukup. Soalnya kalau pulang ke Indonesia, duit 10 juta, 20 juta, 25 juta itu bisa habis, bahkan bisa gak cukup. Jadi kayak mau pulang
mendingan kalau aku ya nggak pulang, duitnya aja yang pulang kayak gitu. Pinginnya nanti kalau udah pulang ke Indonesia kan nggak jadi TKW lagi, jadi lagi nabung supaya nanti sebelum pulang ke Indonesia bisa punya usaha. Jadi di Indonesia setelah punya penghasilan nggak balik lagi jadi TKW. Amin. Pamit dulu sahabat YouTube semua, semoga TKI dan TKW dimanapun kita selalu sehat dan nanti pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan sukses. Pulang ke Indonesia udah punya usaha, punya penghasilan di Indonesia, jangan lagi balik jadi TKW.